Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi analisis keselarasan visi dan misi PT Tirta Investama terhadap lingkungan bisnis dan strategi perusahaan atau perusahaan swasta. Di sini anggotanya terdapat Karina Vega Zahra, Muhammad Habibie Fadila, Stephen Christopher Simamora, Syifa Adelia Mandasari, Wanda Ayu Rizkiani, Yulia Hasbita Putri. Untuk bab 1 pendahuluan, industri air minum dalam kemasan atau AMDK di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air minum yang aman dan berkualitas, didukung oleh gaya hidup sehat serta mobilitas yang tinggi. Kondisi ini membuka peluang besar bagi perusahaan AMDK, namun juga memicu persaingan yang semakin ketat. Selain itu, industri ini dihadapkan pada regulasi pemerintah yang ketat terkait kualitas, keamanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan serta tuntutan permanfaatan teknologi yang semakin maju. Yang kedua ada rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang dan fokus analisis dalam makalah ini, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana visi dan misi PT Tirta Investama. Yang kedua, nilai inti dan janji nilai apa saja yang terkandung dalam visi dan misi. Yang ketiga, bagaimana keselarasan visi dan misi PT Tirta Investama. Yang keempat, sejauh mana visi dan misi PT Tirta Investama selaras dengan strategi perusahaan. Yang kelima, program strategis dan indikator kinerja utama. Yang keenam, perbaikan redaksi dan penekanan strategis. Yang ketiga, ada tujuan keputusan, yaitu menganalisis visi dan visi PT Tirta Investama. Yang kedua, mengidentifikasi nilai inti dan janji nilai yang tergantung dalam visi dan visi PT Tirta Investama. Yang ketiga, mengevaluasi keselarasan visi dan misi PT Tirta Investama dengan lingkungan bisnis. Yang keempat, ada menilai keterkaitan visi dan misi PT Tirta Investama dengan strategi perusahaan serta fungsi-fungsi manajemen. Yang kelima, ada merumuskan usulan perbaikan redaksi dan fokus strategis visi dan misi PT Tirta Investama. Yang keenam, ada menyusun contoh program kerja dan KPI yang relevan sebagai pendukung implementasi visi dan misi. Yang keempat, ada manfaat penelitian, yaitu menurut manfaat teoritas, makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai analisis keselarasan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, ada manfaat praktis. Bagi PT Tirta Investama, hasil analisis dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyempurnakan visi dan misi perusahaan agar lebih relevan. Bagi manajemen perusahaan, memberikan referensi terkait perumusan program, strategis, dan KPI yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan yang secara terukur. Yang ketiga, bagi akademisi dan mahasiswa, makalah ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan referensi dalam memahami penerapan analisis visi dan misi perusahaan dalam konteks manajemen strategis. Lalu selanjutnya ada bab 2, yaitu metode dan kerangka analisis. Yang pertama ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan problem based learning atau PBL. Metode ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan visi dan misi perusahaan dengan lingkungan bisnis serta strategi organisasi secara sistematis dan mendalam. Objek penelitian dalam makalah ini adalah PT Tirta Investama atau Aqua. Sebagai perusahaan swasta yang bergerak di industri air minum dalam kemasan, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kajian dokumen dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah visi dan misi perusahaan, kemudian mengevaluasi keterkaitannya dengan lingkungan bisnis serta fungsi-fungsi manajemen, dan selanjutnya merumuskan rekomendasi strategis yang bersifat aplikatif. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam makalah ini dilakukan melalui studi literatur, khususnya dengan cara menelusuri dan mengkaji jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Jurnal yang
digunakan meliputi jurnal nasional dan internasional yang membahas mengenai visi dan misi perusahaan, manajemen strategis lingkungan bisnis, serta praktik pengelolaan perusahaan di industri air minum dalam kemasan. Selain jurnal ilmiah, data pendukung juga diperoleh dari dokumen resmi perusahaan dan sumber literatur lainnya yang kredibel untuk memperkuat analisis yang dilakukan. Yang ketiga, kerangka analisis. Kerangka analisis dalam makalah ini disusun berdasarkan tahapan problem based learning sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi visi dan misi perusahaan. Mengkaji visi dan misi PT Tirta Investama berdasarkan dokumen resmi perusahaan dan referensi pendukung dari jurnal ilmiah. Yang kedua, ekstraksi kata kunci, mengidentifikasi nilai inti atau core values dan janji nilai value proposition yang terkandung dalam visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, pemetaan lingkungan bisnis, menganalisis faktor lingkungan eksternal perusahaan yang meliputi pelanggan, pesaing, regulator, dan perkembangan teknologi berdasarkan kajian jurnal dan literatur terkait. Yang keempat, analisis kesesuaian visi misi dengan strategi dan fungsi perusahaan, mengevaluasi keselarasan visi dan misi dengan strategi perusahaan serta fungsi-fungsi manajemen, yaitu pemasaran, operasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Yang kelima, perumusan rekomendasi strategis dan KPI, menyusun usulan perbaikan redaksi dan penekanan strategis visi dan misi perusahaan, serta disertai contoh program kerja dan indikator kinerja utama, Key Performance Indicator atau KPI. Yang keenam, analisis implikasi implementasi, mengkaji implikasi penerapan rekomendasi yang meliputi kebutuhan sumber daya, potensi risiko, serta implementasi strategi. Selanjutnya, bab 3, hasil analisis visi misi. Gambaran umum PT Tirta Investama. PT Tirta Investama merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi air minum kemasan di Indonesia dan Brunei Darussalam. PT Tirta Investama berdiri pada tahun 1994 dan merupakan anak perusahaan dari Danone Aqua. Danone Aqua merupakan perusahaan air minum dalam kemasan AMDK dan minum ringan dalam kemasan di Indonesia yang berdiri pada tahun 1973. Danone Aqua adalah salah satu dari kelompok usaha Danone di Indonesia. Danone sendiri merupakan merek produsen makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang memiliki pusat di Prancis. Danone Aqua mengembangkan 4 kategori utama dalam perusahaannya, yaitu produk susu segar, nutrisi awal kehidupan, air, dan gizi medis. Perusahaan ini berlokasi di Cyber 2 Tower lantai 12, Kuningan, Jakarta Selatan. Selanjutnya, visi dan misi PT Tirta Investama. Danone Aqua berupaya menjadi perusahaan yang bertanggung jawab atas tempat hidup manusia, yaitu bumi. Visi Danone Aqua, One Planet, One Health, bersamaan menjaga kesehatan manusia dan planet. Visi misi tersebut merupakan wujud dari dedikasi Danone Aqua sebagai agen perubahan dan mendorong untuk mewujudkan revolusi pangan menjadi sebuah kenyataan bagi sebanyak mungkin masyarakat di dunia. Danone Aqua percaya lingkungan pangan saling bergantung dengan keharmonisan manusia dan komunitas. Misi Danone Aqua berjalan bersamaan dengan visinya untuk menanggapi tantangan revolusi pangan berkelanjutan. Misi ini direncanakan untuk tujuan jangka panjang pada tahun 2030 pada 3 area penting, yaitu bisnis model, merek, dan kepercayaan. Target Danone Aqua disamakan dengan target pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals, yang dirancang oleh PBB sampai tahun 2030. Misi-misi Danone Aqua mencangkup selalu menawarkan pengalaman pangan yang unggul dan berinovasi, memberikan keunggulan pertumbuhan yang menguntungkan dan berkelanjutan, perusahaan yang bersertifikasi B Corp, membawa kesehatan bagi masyarakat lokal, mengembangkan produk manifesto, mempertahankan dan memperbaharui sumber daya alam, serta memberikan kepercayaan pada Danoners untuk menciptakan masa depan baru, menumbuhkan pertumbuhan inklusif, melakukan revolusi pangan dengan mitra.
ekstraksi kata kunci visi dan misi. 1. Visi Danone Aqua. One Planet, One Health, menjaga kesehatan manusia dan bumi secara bersamaan. Menjadi perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Bertindak sebagai agen perubahan dalam revolusi pangan, mewujudkan sistem pangan berkelanjutan bagi masyarakat luas, memandang kesehatan manusia, komunitas, dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling bergantung. 2. Aqua. Mendukung revolusi pangan berkelanjutan hingga tahun 2030, menyelaraskan target perusahaan dengan Sustainable Development Goals, fokus pada 3 area utama, model bisnis, merek, kepercayaan. Lalu analisis lingkungan bisnis. Yang pertama yaitu pelanggan. Konsumen semakin sadar akan pentingnya kesehatan, kualitas air, dan keamanan produk. Hal ini sejalan dengan visi PT Tirta Investama yang menekankan hidrasi sehat. 2. Pesaing. Persaingan industri AMDK semakin ketat dengan hadirnya berbagai merek lokal dan internasional. Diferensiasi melalui kualitas, kepercayaan merek, dan keberlanjutan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan. 3. Regulator. Pemerintah menerapkan regulasi ketat terkait standar mutu air minum, keamanan pangan, dan pengelolaan sumber daya air. Misi perusahaan yang menekankan bumi dan ekosistem sehat selaras dengan tuntutan regulasi tersebut. 4. Teknologi. Perkembangan teknologi mendukung efisiensi produksi, pengolahan air, dan pengemasan ramah lingkungan. PT Tirta Investama telah memanfaatkan teknologi untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi operasional. Misi dengan fungsi manajemen. Pertama, pemasaran. Branding Aqua sebagai air minum sehat mendukung visi perusahaan. Lalu operasi. Proses produksi berbasis standar mutu dan efisiensi air mencerminkan komitmen keberlanjutan. Sumber daya manusia. Budaya kerja yang menanamkan nilai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lalu keuangan. Strategi keuangan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang, bukan hanya keuntungan jangka pendek. Lanjut di sini bab 4 pembahasan dan rekomendasi. Pembahasan hasil analisis menunjukkan bahwa visi dan misi PT Tirta Investama memiliki tingkat keselarasan yang tinggi dengan lingkungan bisnis yang dihadapi. Fokus perusahaan pada hidrasi sehat sangat relevan dengan perubahan perilaku konsumen yang semakin peduli terhadap kesehatan. Hal ini memperkuat posisi Aqua sebagai pemimpin pasar di industri AMDK. Dari sisi regulasi dan lingkungan, komitmen perusahaan terhadap bumi dan ekosistem yang sehat menunjukkan kepatuhan sekaligus dukungan terhadap kebijakan pemerintahan terkait pelestarian sumber daya alam. Selain itu, integrasi visi dan misi dengan fungsi-fungsi manajemen menunjukkan bahwa arah strategis perusahaan telah diterjemah ke dalam aktivitas operasional dan kebijakan internasional. Namun meskipun visi dan misi telah mencerminkan nilai-nilai yang kuat, redaksinya masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menggambarkan target strategis yang terukur. Hal ini dapat menyulitkan proses evaluasi kinerja dan pengukuran keberhasilan implementasi visi dan misi. Rekomendasi. Berdasarkan pembahasan tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan adalah 1. Penyempurnaan redaksi visi dan misi. Visi dan misi dapat diperjelas dengan menambahkan unsur inovasi dan berkelanjutan yang lebih spesifik agar arah strategis perusahaan semakin terstruktur. 2. Menguatan program strategis. Pemasaran, edukasi konsumen mengenai hidrasi sehat, dan pengelolaan lingkungan. Yang kedua itu operasi pengembangan teknologi produksi yang lebih hemat energi dan air.
Yang ketiga, SDM pelatihan ke karyawan terkait sustainability dan corporate values. Selanjutnya yang terakhir, keuangan investasi berkelanjutan pada inovasi ramah lingkungan. Ketiga, penetapan KPI yang relevan. KPI yang dapat diterapkan antara lain tingkat kepercayaan konsumen, efisiensi penggunaan air, pengurangan limbah plastik, serta pertumbuhan penjualan berkelanjutan. Yang keempat, implementasi penerapan rekomendasi memerlukan dukungan sumber daya manusia, investasi, teknologi, serta manajemen resiko yang matang agar strategi perusahaan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Yang terakhir, bab 5 penutup. Di sini ada kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap visi dan misi PT Tirta Investama atau Aqua, dapat disimpulkan bahwa visi dan misi perusahaan telah memiliki tingkat keselarasan yang baik dengan lingkungan bisnis dan strategi perusahaan. Fokus pada hidrasi sehat, gaya hidup sehat, serta komitmen terhadap berkelanjutan lingkungan, menunjukkan relevasi yang kuat dengan kebutuhan dan kesadaran konsumen saat ini. Visi dan misi PT Tirta Investama juga sejalan dengan tuntutan regulator, khususnya dalam hal standar kualitas air minum, pengelolaan sumber daya alam, dan tanggung jawab lingkungan. Selain itu, keselarasan visi dan misi dengan fungsi-fungsi manajemen seperti pemasaran, operasi, sumber daya manusia, dan keuangan tercermin melalui berbagai kebijakan dan program perusahaan yang berorientasi pada kualitas, efisiensi, serta keberlanjutan jangka panjang. Namun demikian, visi dan misi perusahaan masih bersifat umum dan normatif sehingga belum sepenuhnya memberikan arahan strategi yang terukur. Hal ini menunjukkan perlunya penajaman redaksi dan penekanan strategi agar visi dan misi dapat lebih efektif digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja perusahaan. Lanjut, di sini ada saran berdasarkan kesimpulan tersebut. Saran yang dapat diberikan yang pertama, bagi perusahaan, PT Tirta Investama disarankan untuk menyempurnakan redaksi visi dan misi dengan menambahkan unsur target strategis dan keberlanjutan yang lebih spesifik. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam menyelaraskan visi dan misi dengan perencanaan strategi serta mengukur kinerja melalui indikator yang jelas dan terukur. 2. Bagi manajemen perusahaan dihadapkan dapat terus memperkuat implementasi visi dan misi ke dalam setiap fungsi manajemen, khususnya melalui pengembangan program yang mendukung inovasi, efektif operasional, serta mengelola lingkungan yang berkelanjutan. 3. Bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis dengan pendekatan kuantitatif, seperti pengukuran langsung kinerja berbasis KPI atau perbandingan visi dan misi dengan perusahaan sejenis, sehingga hasil kajian menjadi lebih komprehensif dan mendalam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Delia Mandasari.